hari. Aduh. Ibu, sini dulu. Oh, ada Lapor, hari ini Jumat 14 Oktober 2022, Desa Welinju siap menerima kunjungan, laporan selesai. Terima kasih, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Ya, selanjutnya perkenalkan tim KLB. Saya di Toliman. Lalu bangan niya pera. Naka, hindi kalahin. Kita mo, pelinjam si Maingena. Kami, sayo-sayo. Mampu jaya kijaya mampu di kita nakaputan. Terima kasih, selamat sore. Sekali lagi selamat datang kami sampaikan kepada Ibu Bupati Poso, Ibu Dr. Erna Lili Semir Buntriwan. Bapak Ibu yang ada di bawah untuk segera ke Garuda. Natin mo ito na to. Melantai. Ya, di Garuda ini masih banyak tempat yang kosong, boleh diisi di atas Garuda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, selamat datang kami sampaikan kepada kita sekalian. Yang terhormat Bupati Poso, Ibu Dr. Verna Gladys Mary Inggriwang. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Bapak Fritz Sampurnama SH.M.AP. Yang terhormat Camat Pamena Utara, Bapak Yunifson Penyami SPD MM. Yang saya hormati seluruh rombongan bupati yang hadir saat ini. Yang saya hormati Kepala Desa Welinju Bapak Amir Sarema. Yang saya hormati Kepala Desa Tanjoka, Kapolmas Welinju, pendamping Desa Welinju, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Desa Welinju yang boleh hadir pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya lah sehingga pada saat ini, hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, kita boleh berkumpul di Balai Desa Welinju untuk melaksanakan acara Mulinggu dalam rangka kita merayakan pengucapan syukur tahunan atau yang biasa kita sebut dengan Paduku. Acara Mulinggu ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat maupun antar jemaat yang ada di desa ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara akan diawali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jerry Habel Nata. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami semua masyarakat yang ada di desa Welinju, ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Engkau atur satu momen yang indah buat kami, di mana kami sedang berpadu, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih kalau bupati kami ya Tuhan boleh melangkahkan kakinya, meringankan kakinya untuk ada di desa Welinju. Oh Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kami percaya ini terjadi bukan karena kebetulan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di desa Welinju, bahkan juga di desa Panjoka. Kami berdoa Tuhan memberkati. Makasih Bapa di surga, kami mohon kepadamu Tuhan, tolong kami Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, beri kekuatan kesehatan kepada kami. Kami menyerahkan, haleluya, rangkaian acara ini yang kami akan tempuh saat ini. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan sertai kami semua. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Bupati kami yang kami hormati dan kami cintai. Tuhan berkati dia. Terima kasih, saya kembalikan. Hadirin yang kami hormati, bersama-sama kita akan saksikan duet siswa-siswi SMP Santap Welinju. Si tu manusia, le emora.
Baiklah, hadirin yang kami hormati, kita akan masuk dalam acara sambutan-sambutan. Dalam hal ini, sambutan atau ucapan selamat datang akan disampaikan oleh Kepala Desa Welinju, Bapak Amir Sarema. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ibu Bupati Poso, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Pak Camat Panganan Utara bersama Ibu, yang saya hormati Pak Kabid, Pak Iwan, yang saya hormati Sambutan oleh tokoh masyarakat Desa Welinju dengan hormat Bapak TL Tadanugi. Terima kasih Tempo untuk membaikan kami. Aku langsung ke Bapak Ibu Bupati. Aku membawa sa pemenang. Romo kapala ro mau bahasa Pujuyu. Ya aku bahasa pemenang. Dina kondaya aku barang kondaya ringkino biasa. Rika kata Ibu Bupati sengkani baik rombongan anu kali poso beku cani tamang itu bagian ti betu nakaku anu bangkit maka malah terjadi seperti itu. Jarang terjadi niru kadiri ya anengin ame pa lagi acara Bupati Mopeo hidasi balik foto bukan kita lori kurang ketahui lanjutan petantan kita jaro baik. Jadi lanjutan untuk ke depannya kami harapkan supaya Bupati bersama staf pemerintah Kabupaten tolong dilirik desa ini. Aneh dari itu, aneh andalo. Jadi di Lakondaya dari beberapa tahun ini kami merasakan itu yang menjadi hambatan perkembangan desa dan masyarakat. Baiklah, hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan Bupati Poso yang kami hormati. Untuk kita sekalian, Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenannya, kebaikan kasih-Nya, sehingga pada sore hari ini saya sangat bersyukur ngomongkorayaku ya bisa bertemu dengan seluruh masyarakat yang ada di Desa Welinju ya. Nah, yang saya hormati Bapak Sekda. Jadi sore hari ini cukup banyak kepala OPD yang hadir bersama dengan kami ya. Saya tidak ajak juga sebenarnya. Ternyata mau suka juga datang Bapak Dungku ya, ketemu dengan masyarakat Welinju. Pak Sekda dan kepala-kepala dinas baru rasa juga bagaimana ini jalan mau menuju ke Welinju Panjoka ini ya. Kalau saya sudah pernah dulu pas masa kampanye datang di sini luar biasa kan merasakan jalannya ya. Nah kali ini beberapa kepala dinas dan Pak Sekda sudah merasakan sendiri bagaimana sensasinya ya jalan menuju tempat ini. Bahkan ada beberapa mobil tidak bisa naik ya, harus dikasih tinggal di bawah. Ya, yang saya hormati juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya hormati Pak Kades, hormati Pak Camat. Nah, ini Pak Camat hari ini naik namanya Pak Camat di sini kan, karena berhasil sudah membawa Bupati. Kasih tepuk tangan untuk Pak Camat. Jadi beliau benar-benar berjuang. Sampai bosan saya beliau bilang-bilang terus
kan? So dibilang saya, bilang ke ajudan, dibilang ke Aspri, semua sudah tambah bilang. Saya bilang, ada apa yang ini di sana di Wellington? Mau suka bukan? Nah, yang lalu katanya pas lomba desa, ibu tidak hadir, nah gitu kan? Nah, itu Pak Iwan salah itu ya, Pak Kabit yang tadi Pak Kade sebut, Pak Kabit punya salah ini. Ini Pak Iwan spesial sekali sepertinya di Wellington, ya. Nah itu saya juga lupa. Ada Ibu Asisten 2 juga hadir ya di sini. Terima kasih Ibu Asisten 2 bersama para kadis, ya. Jadi ini satu kesyukuran Tuhan memberikan waktu juga yang baik, karena kalau di tengah-tengah kesibukan jadwal kami pasti mau disisip susah. Pak Camat ini tahu persis kalau di Padungku, ya, karena Sulewana juga Padungku, pasti Ibu Bupati cuma di rumah menerima tamu, gitu kan? Makanya langsung ditawarkan Padungku saja Bu, biar cuma 15 menit saja katanya. Ya, padahal orang tidak tahu berapa jam ini kan. Yang penting so disiapkan, jangan sampai Badero kai jam berapa mau pulang. Masih habis ini saya harus ke rumahnya Pak Ketum juga ya, Ketum, karena beliau ada mengundang, jadi harus mampir ke sana juga. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, pada hari ini momen yang sangat baik untuk kita semua adalah momen kita Padungku, momen ucapan syukur. Saya berharap momen Padungku, momen ucapan syukur ini bisa dimaknai oleh kita semua ya secara baik. Ya, momen Padungku ini bisa kita maknai sebagai momen pernyataan iman, bahwa di tengah-tengah kesulitan kehidupan, di tengah-tengah berbagai masalah, di tengah-tengah berbagai keadaan, ya pernyataan iman kita melalui Padungku bahwa berkat Tuhan itu selalu ada, selalu nyata untuk kita. Amin. Ya. Melalui Padungku ini kita menyatakan pernyataan iman kita bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita, ya. Berkatnya tidak pernah putus, selalu ada, selalu baru untuk kita setiap hari. Makanya momen Padungku ini harus kita jadikan suatu momen yang baik, bukan cuma sekedar menerima tamu di rumah, bukan cuma sekedar ucapan syukur, tetapi memaknai secara lebih dalam lagi. Kita mengingat, kita menghitung lagi berkat-berkat Tuhan yang sudah ada. Pasti setiap hari ada masalah yang kita hadapi. Nah, momen Padungku ini kita gunakan untuk kita menghitung satu persatu apa saja berkat Tuhan yang sudah kita nikmati, ya, selama kurang lebih 1 tahun ini, dari Padungku yang lalu sampai Padungku yang sekarang. Ya, karena kalau kita tidak hitung berkat Tuhan, pasti yang kita akan lebih ingat banyak kesulitannya. Tapi kalau kita hitung, oh ada ini, Tuhan kasih ini, ada penyertaan Tuhan ini. Nah, itu kita akan tidak lupa bersyukur. Kita akan ingat betapa Tuhan luar biasa baik untuk kita semua, ya. Ini harus terus kita syukuri. Di tengah saya yakin semua punya kesulitan hidup masing-masing. Jangan dipikir Bupati juga tidak punya kesulitan hidup, punya juga. Pak Sekda paling tahu, ya, kesulitan hidupnya Bupati apa, kira-kira begitu kan. Nah, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa memaknai ini dengan luar biasa. Padungku juga harus kita maknai sebagai ajang kita untuk mempererat persaudaraan, rasa persaudaraan. Untuk kita maknai sebagai makna kebersamaan. Nah, seperti hari ini Molimbu, ya. Molimbu ini kan namanya Molimbu, ya. Molimbu kita maknai sebagai makna kebersamaan. Bukan hanya mengucap syukur sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Kalau ada hubungan yang kurang baik selama ini, di momen Padungku ini kita eratkan lagi hubungan-hubungan tersebut, ya, baik di internal jemaat di gereja maupun antar umat beragama di luar gereja. Ya, ini kami berharap momen Padungku bisa kita maknai seperti itu. Bukan setiap tahun Padungku, oh putar lagu kuat-kuat, oh menyanyi, oh dero. Apa tadi kalau Pak saya di khotbah di gereja tadi dimaknai dengan mangkoni, mangkeni, apalagi satu? Hah? Moyamo. Ada tidak di sini? Tidak? Ada. Apalagi dingin-dingin begini kan? Pasti. Ikai mau gele mau Pak Kades langsung ada, langsung begitu. Nah kan? Nah, hal tersebut kalau sebagai bupati harusnya saya mau bilang dikurangi. Gitu. Nah, tapi tadi saya dengar buat di gereja Pak Sekum bilang, ya kita tidak bisa munafik.
Selalu ada itu kan, sudah menjadi kayak tradisi untuk kita semua. Makanya monyango, moyango. Itu sekda juga ini. Mayangu, Saya cuma tahu dulu kalau papa bilang manginu, kan? Mayangu. Mayangunya ini harus dilakukan secara terhormat, gitu kan? Bagaimana caranya terhormat? Kalau minum serasa mengantuk, tidur. Jangan minum bataria di tengah jalan, pakai bakal lain orang, buka baju, besok pagi tinggal di dapat atau di goa. Jangan sampai ini terjadi ya di Uelincu. Kalau tidur mengantuk, kalau minum tidur. Kalau mengantuk, bangun lagi, masih mampu makanannya. Minum boleh sedikit, tapi habis itu pulang ke rumah saja, tidur di rumah. Ya, alangkah baiknya kalau itu tidak dilakukan. Ya, saya menghimbau agar tidak terjadi seperti itu. Kalaupun memang ada, secara terhormat. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju. Ya, aduh, kenapa ibu-ibu itu orang susah dia ini berapa gen ini kan? Jangan ya, kepala desa tolong juga agar momen paduku ini ya, agar menjaga keamanan, ketertiban ya, saling mengasihi, saling mencintai sesama semuanya. Ya baik, di momen paduku juga ini kami bersyukur karena bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu semua di Uelincu. Saya tahu saya diundang ke sini karena pasti masih banyak hutang saya yang belum tertunaikan di desa Uelincu. Betul ya? Betul. Tapi ada tidak yang sudah dilaksanakan hutang saya? Ada. Ada apa yang sudah dilaksanakan? Coba bilang dulu. Jangan cuma bilang yang belum dilaksanakan. Yang sudah saya lakukan hutangnya, sudah saya bayar, dikasih tahu apa? Terima kasih, aspal di dalam kampung ya, sudah dilakukan. Ini aspalnya jenis apa ini ya? Laten ini ya. Nah, memang dulu waktu kami datang kampanye di sini lihat langsung kehidupan masyarakat dan jalannya, ada itu ibu-ibu sampaikan, tidak tahu ada di sini tidak itu ibu. Dia bilang, ibu kami ini kalau mau turun belanja ke Tentena dengan motor-motor berapa motor harus sama-sama. Bayangkan kami betis-betis ini batahan begitu kan, mau turun. Apalagi kalau sudah dengan barang, mau bawa naik ini barang-barang, so dengan beras, so dengan telur dan lain-lain. Kadang-kadang karena ini jalan rusak sekali, itu telur-telur so pecah juga di jalan. Dikatakan, dibilang lagi sama begini, ibu, ya, toyumano saja pecah. Bagaimana itu telur-telur yang lain katanya? Ya, yang tiap hari naik motor ke sana kemari, setiap hari. Bapak itu juga saya. Apa maksudnya? Oh, ternyata yang dimaksud itu. Ya, berarti istrinya sayang juga ini ya, suami-suami kan? Kasihan itu. Nah, itu selalu menjadi satu bahan yang lucu, tetapi tidak pernah bisa saya lupa. Ya, tidak bisa saya lupa. Sehingga selalu ada dalam pikiran saya menjadi hutang saya untuk masyarakat Uelincu. Bagaimana untuk jalannya ini ke depan. Nah, sudah kami perjuangkan, kami minta anggaran ke pusat. Puji Tuhan, sudah dapat ya, berapa miliar? 5 miliar apa 7 ya? Tidak ada ini orang PU yang hadir. Tahu tidak tadi papan proyeknya berapa? Di depan 7 miliar sebenarnya kami dapat anggaran dari pusat ya, tetapi karena memang jalannya panjang sekali, ruasnya hanya bisa sampai dari Sangira Lena. Sangira sampai Lena. Berapa kilo itu? 3,1 kilo ya, baru itu. Karena jenisnya adalah hot mix. Kalau hot mix itu lama, bertahun-tahun dia ini. Nah, kami coba juga sudah pengusulan untuk tahun depan ya dengan sedih hati saya sampaikan belum dapat untuk tahun depan. Nah, tetapi karena saya lihat tadi tambah parah jalannya, berarti akan kita usahakan saja pakai APBD dari daerah ya, dana dari kami ya. Tetapi ya aspalnya berarti cuma seperti ini. Bagaimana? Laten cuma. Bagaimana? Ya, baik. Apa bagaimana tadi? Oh iya, yang selalu menanjak dikat ya nanti ya. Oke, itu jadi bahan catatan kayu.
kasusnya dengan Sulewana, ya. Kasusnya dengan Sulewana sama, makanya tahun ini yang dapatkan di Sangira Lena dengan di Sulewana dapat ruas jalannya, Sulewana tapi 5 miliar saja. Ya itu juga sama dengan Riol. Karena apa, mau dikasih baik bagaimanapun kalau tidak ada dia punya pembuangan, selokan susah, Riolnya tidak ada. Jadi nanti ke depan harus dengan Riolnya pasti satu paket ya. Oke, apa Pak Kades? Berarti harus grader ada ya. Nah, jadi catatan nanti mana Anton? Tulis bilang ini kenapa bawa ombak-ombak, tadi dirasa sendiri kan? Bawa ombak-ombak karena ternyata orang tidak bawa grader katanya yang bekerja ini. Makanya bawa ombak-ombak. Terus gampang pica ini, aspal semua rusak lagi. Gitu kan? Sudah rusak. Di atas mana rusak? Nah, itu juga yang menjadi kenapa sebenarnya saya berpikir dia harus hot mix. Ya kan, tapi hot mix ini tidak bisa pakai anggaran daerah, hanya bisa pakai anggaran pusat karena besar sekali, gitu ya anggarannya. Makanya saya tanya, ini pasti harus kita diskusikan. Pertama juga semua bilang, Ibu mau dibikin bagaimanapun, selama masih ada itu mobil-mobil besar memuat kayu-kayu berat, ya kan, pasti hancur, tidak sampai 1 tahun hancur ini. Nah nanti ujung-ujungnya bupati lagi yang salah. Nah kalau memang hal tersebut tidak berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ada, ya berarti nanti kami pasang palang bahwa mobil-mobil besar tidak bisa masuk atau harus ada retribusi, gitu kan? Kalau tidak dibuat jalan bagaimanapun percuma hancur karena muatannya bebannya berat, gitu kan? Nah seperti itu harus ada. Itu dari perusahaan atau dari mana yang untuk muat-muat kayu? Masyarakat saja? Atau ada perusahaan? Kerjasama dengan siapa? Penebangan liar atau apa? Apa? Kebutuhan masyarakat. Apa kebutuhannya? Pematangan lahan? Hah? Pematangan kayu? Oh, bakalan kayu. Bantalan kayu. Apa solusinya berarti ini? Karena semua bilang mau dibikin bagaimanapun jalan kalau mobil-mobil yang berat itu, atau bisa tidak dibatasi dia punya muatan. Siapa yang atur? Muatan boleh ya dibatasi, karena mau dibikin jalan apapun hot mix pun, kalau dia memuat over capacity, kapasitasnya lebih ya dari standar, hancur sampai jalan, ya kan? Seperti itu. Nah jadi tolong nanti kalau sudah jadi jalannya diatur Pak Kades, ya. Kalau tidak saya tidak mau perbaiki ulang jalan, gitu kan? Pak Kades tolong perhatikan dengan BPD, dengan masyarakat dirundingkan baik-baik, gitu ya. Nanti harus ada aturan atau kesepakatan bersama bahwa jika jalan kita sudah buat harus dibatasi muatannya. Kalau tidak ini lingkaran setan. Jalan dibikin tetap muatan lebih, akhirnya jalan rusak. Marah-marah sama bupati, ya. Begitu terus. Nah, tidak pernah bisa selesai untuk masalah ya. Jadi Kades harus ambil alih, cari jalan keluar. Kalau ini juga dari Panjoka, bicara dengan Kades Panjoka, Pak Camat nanti ya yang akan fasilitasi supaya jelas. Ya, oke. Dan mungkin tidak bisa satu kaligus semuanya dibikin ini. Jalan akan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ada. Ya, jadi saya minta untuk bisa bersabar. Yang penting sudah dilihat sudah ada yang sudah mulai bekerja. Karena pembangunan jalan ini di satu kabupaten harus merata, ya semua wilayah, semua kecamatan, semua desa harus ada kami sentuh supaya benar-benar masyarakat dimanapun juga bisa memperoleh akses pelayanan akses jalan yang sama. Ya, ini tetapi tentu saja menjadi prioritas dan apa yang dulu saya janjikan saat kampanye ya sudah terbukti ya bisa kami lakukan walaupun secara bertahap. Kemudian juga kalau program-program tadi yang Pak Kades sampaikan, walaupun Ibu Bupati baru kali ini ketemu, tapi katanya program sok ketemu, ya. Saya mau tanya dulu ke masyarakat, bukan ke Kades. Program apa yang sudah diterima? Ada yang sudah terima program apa dari Bupati?
Tidak ada. Apa? Bawa KTP dan KK. Kalau masih ada yang minta bayar pada saat datang, tolong dilapor kepada Kades dan kepada Camat. Ya, supaya Pak Camat bisa lapor kepada saya, supaya kami bisa cari tahu kenapa siapa yang masih nakal, yang masih minta berobat, masih diminta bayar. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju, karena itu sudah menjadi program, sudah kami keluarkan uang puluhan miliar untuk membayar sehingga bisa berobat gratis. Program apa lagi yang sudah diterima? Santunan duka sudah terima? Ibu Asdu, Uelincu selama 1 tahun ini berlaku santunan duka dari Oktober tahun lalu baru 1. Tidak, yang meninggal dari Oktober 2021 sampai sekarang ada berapa orang, Kades? Oh, baru 2. Oh, luar biasa Uelincu ya. Sehat-sehat semuanya. Baru 2 yang meninggal, ada 2 orang yang meninggal. Yang 1 sudah dapat belum? Dua-duanya belum dapat. Kenapa? Meninggal kapan ini? Karena kalau sudah lewat 3 bulan, so tidak mau dapat. Harus paling lama 3 bulan setelah meninggal. Ini Kades punya PR. Kalau ada yang meninggal, supaya juga Pak Kades disayang masyarakat, dibantu akan mengurus itu. Gitu ya. Tidak boleh lewat dari 3 bulan Pak Kades ya. Karena kalau sudah lewat 3 bulan sudah bukan santunan duka. Santunan duka ini tujuannya adalah kita membantu masyarakat di saat terendah dalam kehidupannya, mereka lagi bersedih, ya kehilangan orang yang dikasihi, so tidak bisa berpikir apa-apa, pemerintah hadir ada 2 juta, jangan dilihat dari nilainya, ya, tetapi dari ketulusan hati kami untuk setidaknya membantu meringankan. Harapannya adalah bisa bantu mungkin beli peti, atau bisa bantu biaya menggali kubur. Ya, kalau yang Muslim bisa bantu acara tahlilan, atau yang Kristen misalnya tidak sempat terima di 1 minggu pertama, bisa membantu acara 30 atau 40 hari, gitu kan, dalam ibadah. Nah, itu tujuannya santunan duka, santunan kematian ini, sehingga dia hanya berlaku 3 bulan. Kalau meninggal saudari bulan Januari, diurus baru sekarang sudah tidak bisa Bapak Ibu, karena memang ada aturannya. Seperti itu, tidak bisa kami buat sendiri-sendiri. Ada aturannya memang itu dari provinsi, dari pusat sudah ditetapkan sampai ke daerah seperti itu, ya. Kalau soal 1 tahun sudah jadi santunan warisan, sudah bukan jadi santunan duka, ya. Jadi kami berharap itu bisa diserap. Bantuan UMKM sudah ada yang terima? Belum? Ada yang punya usaha di sini UMKM? Ada? Yang menjual-jual tiap hari berjual memang. Nah, Pak Kios juga, Pak Kios bisa Ibu Kadis? Nah, boleh. Nanti boleh ya dari Uelincu 2 dulu ya. 2 Pak Kades. Oke? 2 yang punya usaha yang bisa diverifikasi, yang bisa memenuhi syarat ya. Nanti dikasih masuk siapa yang memang sudah dari lama dia berjual. 1 itu. Yang kedua Pak Kades pilih yang baru mulai berusaha. Ya, tapi dia potensi ini untuk maju, ya, dikasih bantuan itu supaya ada semangat untuk berusaha. 2 dulu ya dari Uelincu, nanti dapat bantuan. Nah, kira-kira begitu. Minta maaf ini karena keadaan kurang sehat sedikit ya, batuk, pilek, di tenggorokan gatal sekali ya, tetapi karena kerinduan kami untuk bertemu dengan Kasang Kompo pura-pura di Uelincu, sehingga tetap menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama dalam sukacita hari ini. Nah, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Karena jarang-jarang ketemu, boleh saya kasih kesempatan kalau ada yang mau disampaikan. Atau tidak ada? Ada? Ya, kan.
Ini nanti akan kami nanti difoto ini kita kasih ke dinas PU supaya bisa dilihat apakah memang seperti ini kualitas lapen atau bagaimana, gitu kan? Karena baru berapa bulan ini dikerja, baru 2 bulan dipakai, kan seperti itu. Nah itu, oke, nanti akan jadi evaluasi kami kepada dinas terkait karena tahun depan itu yang kerja aspalnya dari dinas. Nanti baik, terima kasih Kak. Jadi tentang lomba desa, sejujurnya adalah ada Pak Kabak Humas, Kabak Protokol ini di sini, tidak ada masuk dalam jadwal saya, Bapak Ibu. Ini harus saya sampaikan. Itu makanya dinas PMD saya marah. Saya bilang dinas PMD karena mau lomba desanya bagus, kalau tidak dibilang bupati mau datang, pasti semua bersiap, ya kan? Tapi kalau dibilang bukan bupati datang, pasti semua tidak bergerak. Makanya katanya dorong bilang bupati mau datang. Padahal dalam jadwal saya hanya 3 tempat yang dikunjungi, gitu ya. Tidak ada di daftar saya masuk Welincu, nah, gitu. Karena memang pada saat itu jadwal sangat padat. Nah itu saya bilang, dorong bilang ibu dari Welincu Somaraju. Kenapa ibu tidak datang lomba desa? Saya cek tidak ada masuk dalam jadwal saya di lomba desa untuk Welincu, nah, gitu kan. Saya panggil dinas PMD. Kenapa kamu bilang orang kecewa di Welincu? Katanya sudah ada jadwal. Oh, orang mesti bilang begitu ibu di semua desa. Ternyata di semua desa yang ada lomba desa dibilang bupati mau datang. Karena kalau dibilang tidak datang, maka tidak akan ada yang berubah apa-apa katanya di desa itu. Seperti itu. Nah, tapi salah, gitu kan? Ternyata orang-orang sudah banyak berharap. Nah, dalam hal ini tentu saja tetap saya yang bertanggung jawab sebagai bupati. Permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang saya tahu pada saat itu pasti sudah melakukan persiapan yang luar biasa. Itulah apalagi menyambut kedatangan bupati. Ya, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kami. Makanya hari ini saya kuat-kuatkan supaya bisa dapat hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Jalan itu yang tahun depan 2023 kita akan mulai lagi jalan. Kemudian Tuhan tolong sampai ke 2024 ya kita akan cicil-cicil. Kalau memang sudah langsung bisa di pengerasan hanya yang rusak-rusak sekali, kalau anggaran cukup ya mudah-mudahan di 2023. Tapi kalau anggaran tidak cukup untuk sekalian semuanya, kita cicil di awal 2023 dan akhir 2023 atau sampai kepada awal 2024. Saya harus sampaikan seperti ini, tidak mau muluk-muluk. Nanti saya berjanji muluk-muluk orang bilang, pada kamu lo punya, gitu kan? Begitu. Jadi saya tidak mau saya sampaikan yang paling itu karena apa? Di sini ada Pak Sekda, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Beliau paling tahu bagaimana keadaan daerah. Bukan cuma Welincu mengeluh, setiap bupati kunjungan kemana semua mengeluh jalannya. Ya, jadi tentu saja akan kami lihat supaya semua mendapatkan rasa bahwa diayomi juga seperti itu. Ya, Welincu sudah dapat 700 juta di dalam desa. Mudah-mudahan ini sedikit bisa menghibur ya untuk kita semua. Baik, terima kasih, mohon maaf masih banyak kekurangan kami, tetapi setiap hari terus kami berupaya untuk lebih mengoptimalkan agar pelayanan kami kepada masyarakat ya bisa benar-benar bermanfaat. Program-program kami bisa menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakat. Dan paling terakhir jangan lupa bantu doa ya supaya pemerintah daerah Kabupaten Poso, bupati bersama seluruh jajaran kepala-kepala dinas ya bisa selalu dalam perlindungan Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan, kebijaksanaan dalam memimpin daerah dan membawa Kabupaten Poso lebih baik ke depan. Dan yang paling penting supaya tadi pas dikasih itu ya dengan Toyumanu katanya tiap lihat ini agar jangan lupa ya dan terus memperhatikan masyarakat yang ada di Welincu. Baik, sekali lagi terima kasih, semoga Maha Besar Tuhan akan selalu menyertai kita semua, memberkati kita, usaha kita di ladang, usaha kita di kebun, di tempat kita masing-masing, apapun usaha kita Tuhan menyertai, Tuhan memberkati ya. Tanah Poso diberkati Tuhan, Desa Welincu diberkati Tuhan ya. Sampai ketemu ya dalam paduku yang tahun depan. Semoga semua masyarakat Welincu selalu diberkati dan sejahtera. Amin untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya. Tabea pura-pura, kasang kompo yang ada di tempat ini ya. Semoga Tuhan menolong memberkati kita. Minta maaf tidak akan lama-lama lagi di sini ya. Mungkin Pak Camat, Pak Kades, kami masih akan berjalan lagi untuk menyapa saudara-saudara yang lain dalam panduku ini.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Puan Madocok kita pura-pura. Selamat sore, Shalom. Demikianlah sambutan Bupati Poso kepada Ibu Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwang kami ucapkan